Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Soleh, Prodi BKPI, kelas 2C dengan NIM 2215087. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi. Baiklah, yang pertama-tama adalah pengertian komunikasi antar pribadi. Menurut Winpage, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya. Lauren dan Roger mengatakan demikian. Komunikasi antar pribadi ditandai oleh adanya tindakan pengungkapan oleh seseorang pengamat secara sadar ataupun tidak sadar terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain, dan kemudian melakukan kembali pengamatan merupakan kejadian yang mengisyaratkan terciptanya jalan antar pribadi saat yang bersamaan. Baiklah, itu adalah pengertian dari komunikasi antar pribadi. Kita akan langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi. Menurut Mulyana, tujuan komunikasi antar pribadi dibagi menjadi 10, antara lain 1. Membentuk diri, 2. Memahami diri orang lain, 3. Mengembangkan hubungan interpersonal, 4. Membantu menyesuaikan diri, 5. Memperoleh informasi, 6. Mengurangi ketidakpastian, 7. Mempengaruhi orang lain, 8. Manajemen politik, 9. Mengembangkan komunikasi sportif, 10. Mendeteksi kebohongan. Itu adalah 10 tujuan komunikasi antar pribadi menurut Mulyana. Baiklah, kita akan menuju ke materi selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya ialah komponen komunikasi antar pribadi. Komponen komunikasi antar pribadi di sini dibagi menjadi 8 ya. Yang pertama ialah komunikator, kedua adalah pesan atau berita, ketiga ialah saluran, keempat komunikan, kelima lingkungan, keenam encoding dan decoding, ketujuh umpan balik, kedelapan efek. Itu adalah kedelapan komponen komunikasi antar pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama ialah komunikator. Komunikator sering juga disebut sumber pesan, orang yang mengambil inisiatif dalam menyampaikan pesan transmitter dan encoder. Setiap kali terjadi penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan kepada orang lain. Yang kedua ialah pesan atau berita. Berita sering juga disebut dengan pesan, materi, pengertian yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan merubahnya menjadi lambang-lambang. Lambang-lambang tersebut dapat berupa gerakan-gerakan, bahasa manusia, lisan atau tulisan. Yang ketiga ialah saluran. Saluran adalah sarana tempat berlalunya penyampaian lambang-lambang dari sumber pesan kepada penerima pesan. Yang keempat ialah komunikan. Komunikan yang juga dikatakan sebagai orang yang menerima pesan, lawan bicara atau audiens. Dalam komunikasi, tidaklah cukup kalau hanya komunikator dan pesan saja. Yang kelima ialah lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi atau konteks. Komunikasi setidaknya memiliki tiga dimensi, yaitu pertama A. Fisik, B. Sosial, C. Waktu. Yang keenam ialah encoding decoding. Dalam komunikasi, kita memahami tindakan yang menghasilkan pesan, misal berbicara atau menulis, dengan encoding. Dengan menuangkan gagasan-gagasan kita ke dalam gelombang suara atau selembar kertas. Kita menjelaskan gagasan tadi ke dalam sebuah kode tertentu. Jadi kita melakukan encoding. Kita menamai tindakan menerima pesan sebagai decoding dengan menerjemahkan gelombang suara atau tulisan dalam selembar kertas menjadi gagasan. Anda menguraikan gagasan tadi. Dan yang ketujuh ialah umpan balik. Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya. Umpan balik dapat berasal dari Anda sendiri atau orang lain. Baiklah, itu adalah ketujuh komponen-komponen komunikasi antar pribadi. Kita akan langsung menuju ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ialah bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi.
Menurut sifatnya, komunikasi antar pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi diadik, diadik communication, dan komunikasi kelompok kecil, small group communication. Saya akan menjelaskan pengertian dari dua bentuk komunikasi tersebut. Yang pertama ialah komunikasi diadik. Komunikasi diadik disebut juga two-way communication, adalah proses komunikasi yang terjadi secara dua arah antara satu orang dengan satu atau dua orang lainnya yang saling berhadapan langsung secara face to face. Dengan kata lain, komunikasi diadik merupakan bentuk khusus komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Yang kedua ialah komunikasi small group, komunikasi kelompok kecil. Merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Para anggotanya saling berinteraksi satu sama lain dan lebih intens. Itu adalah pengertian dari bentuk-bentuk komunikasi. Baiklah, mungkin itu saja materi saya hari ini tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi. Apabila ada kurang atau salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.